Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal masuk surga. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam. Sahih Bukhari ini. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, "Ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Di neraka jahanam. Sama. Ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka jahanam. Ya. Sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah. Ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai. Ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, "Oh, maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis." Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang
hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan, Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik.